Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu adzim. Shadaqahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tiap pagi istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam suatu majelis, ini akan membuahkan segala sesuatu yang ada baiknya, banyak fadilahnya. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu daya ingat yang luar biasa dibandingkan segala sesuatu yang jauh dari kita. Diberikan suatu hal yang nanti syafaat turunnya luar biasa bagaikan kilat. Apa yang kita harapkan. Karena nanti di yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul qiyamah, semuanya kita senantiasa tertengadah memohon syafaat baginda Rasulullah SAW. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini bulan Maulid. Ini bulan Maulid di mana mereka-mereka yang ahli dalam sholawat senantiasa menomorsatukan dalam maulid ini. Memberikan atau mengadakan dengan mempertajam segala suatu bacaan di dalam safari maulid. 40 hari, 40 malam. Barang siapa yang dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan didapatkan banyak sekali fadilahnya. Dalam suatu majelis sholat banyak sekali fadilah yang kita dapatkan. Maukah kita mendapatkan seperti ini? Sebagai manusia yang normal akan senantiasa menerima dengan jawaban mau dan jelas ingin mengharapkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan PPA yang Ustaz takdim, Ustaz muliakan. Perlu kita ketahui apapun yang terjadi, lebih-lebih di bulan Maulid ini, bulan di mana kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan jabang bayi yang akan menerangi dunia. Siapa yang lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah? Siapa si kecil ini? Dan disinilah ketika kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disinilah iblis menangis sejadi-jadinya. Iblis semuanya menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena juru yang menyelamatkan kita ini beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqi khaufan wa ta'aman wa yunazzilu minas samaa'i ma'a fayuhyi bihil ardi ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Ayat ini menjelaskan bagaimana kita nanti membutuhkan segala sesuatu yang berhubungan syafaat baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita semua yang bertenadah memohon bagaikan kilatan ketir. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yurikumu, adalah dia memperlihatkan kepada kalian, kepada kita semua akan diperlihatkan. Barqi kilat khaufan, sebagai timbul rasa takut. Jadi tanda-tanda kebesaran ini memperlihatkan kilat kepadamu, kepada kita semua. Coba kalau kita melihat bagaikan petir menyambar blok, langsung meledak, dan meledakannya itulah namakan kilatan petir. Kalau bahasa Jawanya gledek, kalau bahasa ininya yang lain itu adalah kilatan. Coba kita perhatikan. Bukan masalah apa yang namakan kilat, tapi yang kita perhatikan bagaimana kecepatan yang tidak bisa ditandingkan dengan kecepatan pandangan mata. Inilah menyambat dengan apa sesuai dengan tujuan yang Allah berikan. Sesuai dengan apa yang Allah targetkan.
Sementara akhlak-akhlak kita sebagai manusia yang dalam hidup kita menanamkan dosa-dosa, sementara diri kita yang ketika kita hidup menanamkan segala sesuatu yang tidak berbau husnul amal, senantiasa melampiaskan su'ul amal, kemaksiatan, ini nanti kita begitu masuk alam barzakh disambar kilatan pakai apa? Api neraka menyambar kita. Semua kezaliman, semua yang kita lakukan, di sanalah kita akan terima ganjarannya. Dunia kita sudah terima. Akhirat udah dilipatkan 3 kali lagi. Lebih parah, lebih panas, 69 kali lebih panas daripada api dunia. Bisa dibayangkan, kilatan petir nanti sana lebih kilatannya, lebih keras, lebih dahsyat lagi. Wato aman, wato ma'an, dan pengharapan akan hujan. Kalau sudah ada kilatan petir, kita mengharap akan adanya turun hujan. Ketika kita nanti ada kilatan syafaat, mengharapkan kita untuk apa? Untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita. Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Lihat dulu, yang diberi syafaat ini siapa? Kalau ketika kita masa hidup kita, selama kita hidup di dunia menanamkan atau senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang akan terjadi? Nanti di sana tubuh kita bercahaya, lisan kita bercahaya, dan cahaya inilah yang menjadi patokan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mencari umatnya sampai ke lubang-lubang neraka. Coba ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir daripada perjalanan kita semua antara surga dan neraka, ada 2, Nabi Ibrahim dan Rasulullah. Rasulullah ditanya, Rasulullah, pilih kamu, tunggu umatmu di pintu surga. Kalau Nabi Ibrahim tunggu umatnya di pintu surga, Rasulullah nggak mau tunggu di pintu surga. Rasulullah tunggu, aku tunggu ya Allah umatku di pintu neraka. Coba bisa dibayangin kalau Rasul yang lain nunggu umatnya di pintu surga. Kalau Rasulullah menunggu umatnya di pintu neraka. Kenapa engkau lakukan ini? Ya Rasulullah. Jawabannya, ketika aku di pintu neraka, ada umatku yang masuk neraka, aku bisa. Akan aku berikan syafaat. Akan aku berikan segala sesuatu yang dia butuhkan demi memberatkan pahalanya agar umatku selamat. Agar umatku tidak masuk ke dalam neraka. Karena rupanya Rasulullah ini sudah punya patokan. Patokannya apa? Ketika Jibril datang kepada baginda Rasulullah SAW bahwa memberitahukan bahwa Allah telah menyiapkan neraka buat umat Muhammad, yaitu neraka Jahannam. Maka di situ wajar kalau ketika sekarang ini dalam ayatnya wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kufara naru jahannam khalidina fiha. Ya hasbuhum wala'anahumullah, dan Allah melaknat umat-umat yang munafik, laki maupun perempuan, umat-umat yang kufur. Makanya dalam suatu riwayat disebutkan, siapa umat Muhammad asal dia bersyahadat sekali, insya Allah masuk surga. Jamin masuk surga. Asal satu, tidak menduakan Allah ini. Asal satu, tidak syirik. Artinya dia masih menganggap Allah itu ada. Allah itu adalah esa. Allah itu satu. Allah adalah sembahanku. Ketika hamba Allah seperti ini, apapun terjadi, entah nanti merasakan azab siksa neraka berapa ratus tahun, kita nggak tahu. Tetapi endingnya masuk surga. Tapi kalau kita di dalam hidup kita, meskipun kita jadi ulama, meskipun kita jadi panutan, ketika kita syirik di hadapan Allah, memberikan segala suri tauladan yang jelek, sekarang kan banyak aliran-aliran sesat. Menjadi seorang pemimpin, kemudian dia menduakan, tidak percaya dengan perintah Allah, bahkan membuat aliran baru. Mengaku dia adalah Rasul, membuat kitab baru. Ini merupakan kesesatan apa yang Allah perangi buat hambanya. Apa yang baginda Rasulullah amanahkan buat umatnya nanti.
Siapa umatku nanti yang selamat adalah berpedoman pada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu saja. Tidak ada yang lain-lainnya. Makanya kalau ada satu hadis, kalau sudah jelas kebenarannya, tidak usah dibantah. Tidak usah dibolak-baliknya. Ujung-ujungnya adalah akan timbul suatu aliran-aliran yang gak jelas. Yang halal dibikin remang-remang. Yang haram masih dibikin setengah remang halal. Dibikin sedemikian rupa agar ini menjadi halal. Bagaimana caranya? Dikodok, diotak-atik dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari atas. Sampai endingnya ini menjadi halal. Ini orang-orang sekarang berusaha untuk merongrong segala sesuatu aliran yang Allah benar-benar benarkan, Allah benar-benar firmankan dalam Al-Quran, diutak-utak lagi. Hadis yang benar-benar sahih masih tetap diutak-utik lagi. Masiral muslimin muslimat rahimatan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazilu, dan dia menurunkan minas sama'i dari langit ma'an air hujan. Fayuhyi, lalu dia hidupkan bihi dengannya ardu bumi dan tanah ba'da mautiha, sesudah matinya, sesudah kering. Allah menciptakan langit, diturunkan air hujan dari atas, kemudian menyirami yang kering. Kemudian tumbuh. Setelah tumbuh menjadi dari yang mati, kemudian tumbuh lagi. Ini pelajaran buat kita apa? Ketika kita mati, nanti di yaumul kiamah kita dibangkitkan sebagaimana bagaimana itu capar. Yang bisa tumbuh dengan satu-satu. Nah, tumbuhnya ini macam-macam. Ada yang tumbuh ketika mereka yang selama hidupnya senantiasa meninggalkan sholat isya, bangkitnya dari kubur tumbuh kepalanya babi. Ada mereka yang ketika hidupnya dia senantiasa berani kepada orang tua, begitu bangkit dari kuburnya kepalanya di bawah. Banyak sekali klasifikasi, macam-macam mereka tumbuh dalam keadaan tidak sama berdasarkan apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Makanya jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berprasangka jelek kepada sesama. Kenapa? Apapun yang Allah berikan, Allah perintahkan, itu tujuannya bagus buat hambanya. Jangan dilanggar, ya jangan dilanggar. Ketika kita belajar makrifat, belajarlah makrifat yang benar. Jangan makrifat setengah-setengah sehingga apa yang dijadikan menjadi terengah-engah. Apa terengah-engah? Dalam apa yang kita lakukan senantiasa nggak kandas pada pahalanya. Wa minal ladzi fataha bihi nafilatalak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Pada posisi kita yang tinggi, kalau kita bangun pagi, bangun sepertiga malam, langsungkan sholat tahajud, waktunya kita makrifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya makrifat, dengan sebenar-benarnya kita cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rindukan Allah, sayangi baginda Rasulullah. Lebih-lebih di bulan Maulid ini kita berbanyak baca Simdun Diror. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, makalul khiyam yang kita lakukan di bulan Safari Maulid ini senantiasa membawa keberkahan kita, sakit kita diangkat, hutang kita dilunaskan, semua bayar suku min haitsu la taksib, dari rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, inna fi dzalika, sungguh yang sebelumnya ini la ayati, sungguh ada tanda-tanda, bukti-bukti liqaumi, bagi kaum yang kilun, mereka mau menggunakan akal dan berpikir. Jadi digunakan akal dan pikir bagi kaum-kaum yang bisa berpikir. Ketika air hujan turun bagaimana? Ketika dia kemudian menumbuhkan yang kering bagaimana? Bagaimana nanti ketika kita berada di alam barzah? Apakah azab yang kita dapatkan? Apakah ini permainan? Ada juga yang gak percaya tentang adanya siksa kubur. Sampai direkam di dalamnya, sampai berupaya bagaimana. Kalau antum mau berani, ya coba aja. Antum di kafani dan kemudian rasakan. Dikubur hidup-hidup, bagaimana rasanya? Ngeri. Jangankan sampai di kafani, ketika kita mau dimandikan aja, udah ngeri.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatul dimuliakan Allah. Marilah semua kita jadikan suatu pondasi yang bagus, yang istiqomah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadikanlah salat adalah nomor satu pegangan kita di dalam kita nanti menghadap kepada Allah, di dalam kita mempertanggungjawabkan segala amal-amal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu berharap agar dalam kita dihisab nanti senantiasa kita didampingi oleh kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Kita cinta beliau, kita baca sholat sebanyak-banyak, minimal 1000 kali per hari, entah pakai bajalan, entah bagaimana cara, tetap minimal 1000 kali. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah jamaah PPA yang Ustaz muliakan, Ustaz Fatimi, semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.